Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun channel Henry Official. Pada video kali ini saya ingin berbagi ilmu atau berbagi materi tentang resensi materi bahasa Indonesia kelas 11. Sebelum kita menuju pada materi pembahasan, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Langsung saja kita menuju pada materi pembahasan. Apa itu resensi? Mungkin di antara kita ada yang sudah tidak asing lagi dengan kata resensi. Arti resensi mengarah kepada mengulas secara singkat, memberi penilaian, mengungkap, membahas, membandingkan, atau mengkritik sebuah buku. Pengertian resensi. Kata resensi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata kerja reviewer atau recensor, yang memiliki arti menimbang kembali, melihat, dan menilai. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah review, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah resensi. Tiga istilah tersebut mengacu pada hal yang sama, yakni mengulas sebuah buku. Pengertian resensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2000, resensi berarti hasil pembahasan dan penilaian terhadap sebuah buku. Jadi, arti resensi mengarah kepada mengulas secara singkat, memberi penilaian, mengungkap, membahas, membandingkan, atau mengkritik sebuah buku. Dari pengertian lain tersebut, muncul istilah lain dari kata resensi, yaitu kata pertimbangan buku, pembicaraan buku, dan ulasan buku. Bidang garap resensi. Pada bagian bidang garap resensi, muncul satu pertanyaan, apakah hanya buku yang bisa diresensi? Jawabannya tidak. Sebenarnya bidang garap resensi cukup luas. Apabila diklasifikasikan, ada 3 bidang garap resensi. Yang pertama, buku. Buku ini baik berupa fiksi maupun non-fiksi. Yang kedua, pementasan seni. Pementasan seni ini seperti film, sinetron, tari, drama, musik, atau kaset. Dan yang ketiga, pameran seni, seperti seni lukis maupun seni patung. Tujuan resensi. Sebelum meresensi, hendaknya presensi memahami tujuan resensi. Apa sebenarnya tujuan resensi? Tujuan resensi yang pertama, memberikan informasi atau pemahaman yang komprehensif tentang apa yang tampak dan terungkap dalam sebuah buku. Yang kedua, mengajak pembaca untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan lebih jauh fenomena atau problem yang muncul dalam sebuah buku. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah buku itu pantas mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak. Dan yang terakhir, menjawab pertanyaan yang timbul jika si orang melihat buku yang baru terbit. Langkah-langkah dalam menulis resensi. Yang pertama, penjajakan atau pengenalan terhadap buku yang diresensi. Yang kedua, membaca buku yang akan diresensi secara komprehensif, cermat, dan teliti. Peta permasalahan dalam buku itu perlu dipahami secara tepat dan akurat. Yang ketiga, menandai bagian-bagian buku yang diperhatikan secara khusus dan menentukan bagian-bagian yang dikutip untuk dijadikan data. Dan yang terakhir, membuat sinopsis atau intisari dari buku yang akan diresensi. Unsur-unsur yang membangun resensi buku. Yang pertama, judul resensi. Judul resensi yang menarik dan benar-benar menjiwai seluruh tulisan atau inti tulisan tidak harus ditetapkan terlebih dahulu. Judul dapat dibuat sesudah resensi selesai. Hal yang perlu diingat, judul resensi selaras dengan keseluruhan isi resensi. Yang kedua, data buku. Data buku biasanya disusun sebagai berikut. Judul buku, apakah buku itu termasuk buku yang hasil terjemahan? Kalau demikian,
tulislah judul aslinya, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal buku dan harga buku jika diperlukan. Pembukaan. Pada bagian pembukaan dapat memuat hal-hal sebagai berikut: memperkenalkan siapa pengarangnya, karyanya bentuk apa saja, dan prestasinya apa saja yang diperoleh, serta membandingkan dengan buku sejenis yang sudah ditulis baik oleh pengarang sendiri maupun oleh pengarang orang lain. Dan yang terakhir, isi pernyataan resensi buku. Pada isi pernyataan resensi buku dapat memuat hal-hal seperti sinopsis atau isi buku secara bernas dan kronologis, ulasan singkat buku dengan kutipan secukupnya, keunggulan buku, kelemahan buku, rumusan kerangka buku, tinjauan bahasa, dan adanya kesalahan cetak. Pola tulis resensi. Pada bagian pola tulis resensi terdapat 3 bagian. Yang pertama, meringkas atau sinopsis, berarti menyajikan semua persoalan buku secara padat dan jelas. Yang kedua, menjabarkan atau mendeskripsi, berarti mengungkapkan hal-hal menonjol dari sinopsis yang sudah dibuat. Dan yang terakhir, mengulas, berarti menyajikan. Unsur kebahasaan resensi. Bahasa resensi biasanya bernas, singkat, padat, tegas, dan tandas. Pemilihan karakter bahasa yang digunakan disesuaikan dengan karakter media cetak yang akan memuatnya dan karakter pembaca yang akan menjadi sasarannya. Pemilihan karakter bahasa berkaitan erat dengan masalah penyajian tulisan. Misalnya, tulisan yang runtut, kalimatnya, ejaannya benar, tidak panjang lebar, bertele-tele, dan tidak terlalu banyak coretan atau berkas hapusan. Demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali pada video-video selanjutnya.